Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar ini diposting oleh Indonesia Timur Official teman-teman Bapak Ibu sekalian, dan karenanya mari bersama kita mendengarkan. Kalian disumpah, para penegak hukum disumpah untuk menjalankan hukum itu. Ini ada rumah makan Padang di dekat sini, sudah Pak ramai hashtag mau persekusi rumah makan Padang. Rumah makan Padang ini sudah berada, saya tahu, sudah lama ada di sini. 1 bulan 3 kali berturut-turut, bahkan Bapak harus tahu, ada anak SD yang meninggal karena dibully, karena dia hanya beragama Kristen. Presiden tidak boleh tutup mata dengan hal-hal seperti ini. Bangsa Minahasa bukan bangsa bodoh. Jadi kalau ini tidak ditindaklanjuti, pemerintah diam. Saya sudah bilang, kami tidak mau perang saudara, kami tidak mau perang agama. Jangan ladenin. Kalau memang pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini dengan serius, maka kami bangsa Minahasa akan siap mendukung Papua. Betul? Betul? Yang akan pecah itu akan semua provinsi. Tahun ini, coba lihat berapa kasus intoleran. Tahun ini, anak kelas 6 SD meninggal hanya karena dia berbeda agama, beragama Kristiani. Kemana pemerintah pusat? Kemana Menteri Agama? Jatuhnya korban, pembakaran gereja, pengrusakan gereja. Kalau masalah intoleran ini tidak selesai juga, jangan salahkan kami. Terpaksa kami harus berbuat sesuai dengan hukum adat. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan oleh saudara-saudara ini adalah bentuk protes dan juga bentuk keprihatinan atas peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang nuansanya sangat jelas adalah perihal intoleransi. Dan memang ini satu kenyataan yang kemudian sangat memilukan. Hal-hal seperti ini bukan 1-2 kali terjadi, bukan 10 kali, bukan belasan kali. Mungkin kalau kita hitung-hitung, ini sudah ratusan kali peristiwa intoleransi itu terus saja terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan berbagai macam bentuk. Dan tidak boleh dilupakan bahwa manakala peristiwa-peristiwa intoleransi itu terjadi, yang kerap kali mengalaminya adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Tadi dalam narasinya beliau-beliau ini mengemukakan perihal ada satu anak ya yang kemudian oleh karena dia beragama Kristen di sekolahnya dibully, lalu kemudian bahkan juga mengalami pemukulan hingga pada akhirnya ia meninggal dunia teman-teman. Dan itu memang sesuatu yang sangat memilukan. Mungkin teman-teman ada yang sudah dapatkan info mengenai hal itu ya, ataupun tidak ada, teman-teman bisa memperhatikannya di video sebelum ini. Saya sudah pernah ya membahasnya sekitar 1 minggu yang lalu. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, beliau-beliau ini menyoroti perihal peran dari Menteri Agama dan juga peran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, berharap sekali kepada pemerintah, karena pemerintah yang kemudian punya kewenangan, punya otoritas, punya sumber daya untuk bisa membuat langkah-langkah yang bersifat preventif, supaya peristiwa-peristiwa yang sudah sekian tahun ini terus saja terjadi, terus saja berulang-ulang dialami oleh saudara yang beragama Kristen, ini harus berhenti. Stop, cukup sudah yang sudah lalu-lalu, dan harus bisa dipastikan dan dijamin di masa mendatang ini peristiwanya tidak lagi terjadi. Sebab sesungguhnya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin dengan sangat jelas bahwa hal beragama, hal beribadah itu adalah hak yang melekat pada tiap-tiap individu warga negara Indonesia. Dan oleh karena itu adalah sebuah hak, maka seharusnya negara harus hadir. Negara harus menjamin penggunaan hak ini oleh warga negara aman, nyaman, tidak ada persekusi, tidak ada tindakan-tindakan yang membuat tertekan, mengalami tindakan-tindakan yang tidak nyaman. Oleh karena itulah, kalau selama ini kita melihat gema suara di ruang publik di bangsa ini mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan yang terjadi di alami oleh saudara yang ada di Jalur Gaza, begitu lantang disuarakan, begitu gema dikumandangkan, bagi saya itu sesuatu yang sangat baik. Tapi jangan lupa, seharusnya di atas segala sesuatunya, kepentingan bangsa inilah, kepentingan masyarakat di Indonesia inilah yang harus menjadi prioritas yang paling utama. Tapi yang terjadi Bapak Ibu sekalian, justru yang terjadi beberapa belakangan ini kan luar biasa sekali. Perhatian terhadap yang terjadi di luar sana, perhatian terhadap yang terjadi di bangsa lain, itu begitu menggema, dikumandangkan, disuarakan. Tapi jangan lupa,
haruslah yang menjadi utama, haruslah yang menjadi prioritas itu apa yang terjadi di bangsa ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh saudara ini adalah bentuk kekecewaan, bentuk kemarahan, karena ini bukan satu kali terjadi. Mengapa saja terus terulang? Ada apa? Katanya bangsa ini adalah bangsa dan negara yang demokratis berdasar pada Pancasila. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945, kita punya Bhinneka Tunggal Ika karena keberagaman yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa ini. Tapi mengapa bangsa ini sudah merdeka, Bapak Ibu teman-teman sekalian, 80 tahun, tapi tidak semua rakyatnya mengalami Pancasila pada silanya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam hal kebebasan beragama ini. Ini mengherankan Bapak Ibu. Bahkan yang sedang hangat hari ini mengenai rencana pembangunan Holy Land oleh Yayasan Sejahtera, oleh Yayasan Anugerah Surakarta atau Yayasan Anugerah Sejahtera, yang mana bahkan mereka sudah mengantongi semua izin yang diperlukan untuk membangun itu. Tapi oleh karena ada penolakan dari masyarakat setempat yang menganggap bahwa ini bisa menjadi sebuah semacam bencana akidah, akhirnya apa yang terjadi? Dikeluarkanlah SK penundaan, dan sampai kapan SK itu akan berlaku juga tidak diketahui. Dan ini berarti teman-teman, perihal gerakan-gerakan intoleransi yang kemudian menolak perihal aktivitas umat lain itu, ini seperti disusun sedemikian rupa Bapak Ibu, direncanakan. Jadi ini bukan gerakan-gerakan amatir Bapak Ibu, bukan gerakan-gerakan yang bersifat spontan, tapi ini seperti sudah dipikirkan. Makanya kan ada aksi-aksi demo, ada aksi-aksi penolakan yang sangat sistematis, dan itu kan terus berulang. Bukan hanya di satu tempat, di wilayah-wilayah yang lain perihal orang Kristen di demo karena beribadah itu sudah kesekian kali terjadi. Bahkan lebih memilukan dan pahitnya, peristiwa-peristiwa intoleransi ini ada bahkan ASN yang terlibat. Mungkin teman-teman masih ingat yang terjadi beberapa waktu lalu itu teman-teman, di Bekasi ya. Itu kan ASN, orang mau beribadah di rumahnya diteriakin Bapak Ibu ya. Lalu ada RT atau RW itu, ya ketua RT ya, orang lagi ibadah, dia datang Bapak Ibu, dia bisa hentikan. Memang sudah diproses hukum. Tapi ini artinya peristiwa-peristiwa itu sudah terjadi bukan hanya lagi pelakunya oleh masyarakat biasa, tapi juga bahkan yang harusnya mereka ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, berada di posisi di barisan paling depan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi justru mereka menjadi pelaku utamanya. Nah, oleh karena itu semoga Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran, dan siapapun ini kemudian memberikan atensi, baik itu DPR RI, kepala daerah, pusat, siapapun harus punya hati yang bersih, yang murni, sesuai dengan sumpah jabatan, mengabdi bagi bangsa dan negara ini tanpa memandang rakyatnya dari golongan manapun.